Ini apa ini? Tali untuk apa? Tergantung ya. Itulah yang akan saya bicarakan pagi hari ini ya. Yaitu coba tolong slide-nya. Yaitu hukuman mati. The death sentence. Ya. Nah, hukuman mati. Sebagaimana kita tahu bahwa di dunia ini memang ada hukuman mati ya terjadi. Bukan hanya di dunia ini kepada setiap negara, tetapi juga di dalam Alkitab. Ya, ada banyak sekali orang mungkin kurang mengerti bahwa mereka membaca Alkitab, apalagi di Perjanjian Lama itu sepertinya seolah-olah Allah itu sangat kejam. Ya, sedikit basmi, bunuh semua, matikan semua. Ya, nah. Jadi pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi makna pesan Tuhan pagi hari ini terkait dengan tema kita. Ya, coba yang berikutnya please. Nah, kita lihat di kitab Yosua itu sudah dinyatakan bahwa adanya hukuman mati dari Allah. Jangankan di kitab Yosua, waktu pertama kali Allah menciptakan Adam itu juga sudah ada. Apa yang Allah katakan? Bahwa engkau jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk ini. Kalau engkau makan, lalu apa? Engkau mati. Itu hukuman mati. Gitu. Tetapi ternyata kenyataannya kan tidak mati ya. Adam tidak mati. Tetapi karena rencana Allah itu pertama menjadikan Adam dan Hawa itu akan hidup terus bersama-sama dengan Allah. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, maka hukumannya adalah mati. Tetapi bukan mati dalam hal jasmani, tapi mati putus hubungan dengan Allah. Kalau misalnya sudah putus hubungan dengan Allah, maka manusia itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Nah, itu ya. Dan di kitab Yosua, coba tolong. Yosua ini di kitab Yosua ini menceritakan tentang seorang dari keturunan Yehuda, namanya si Akan. Ya, Akan beserta dengan keluarganya. Pernah yang baca kitab ini? Pernah ya? Bahwa Akan itu adalah seorang Yehuda. Waktu lagi mereka pergi perang, di situ dikatakan bahwa dia mencuri, dia mengambil jarahan. Seharusnya itu barang rampokan itu dibasmi. Tapi dia ambil, mungkin ada yang bagus-bagus ya, ada yang bagus-bagus, jadi dia suka gitu. Ini kan di sini di firman ini dikatakan bahwa Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami diputuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Joshua sudah tanya bahwa bolehkah kita pergi menyerang itu, ya negara satu kerajaan. Akhirnya mereka pergi, tetapi ternyata kalah besar, kekalahan yang sangat luar biasa. Jadi Joshua merasa kecewa. Lalu dia ngomong sama Allah, kenapa sampai begitu? Kalau misalnya aku gagal, tolong jangan kasih tahu aku, suruh maju terus, gitu maksudnya. Ya, lalu apa yang dikatakan di situ? Coba terus. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Jadi semua pada kabur. Ya, apalagi? Coba terus ya, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Jadi dia merasa, nanti kalau misalnya negara-negara itu orang Kanaan itu datang hancurin kita, jadi gimana? Ya, kan bikin malu. Nah, kayak gitu ya, terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Nah ini penting. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Karena Allah tidak salahkan Joshua. Maksudnya, bangun, mengapa kamu begitu-begitu? Yang salah bukan kamu, maksudnya gitu. Ya, terus 11, orang Israel telah berbuat dosa. Apa dosa mereka? Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya,
Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Apa yang terjadi? Akhirnya si ketahuan tuh. Joshua panggilkan semua bangsa suku-suku Israel. Si ini ABCD sampai 12. Sampai dipilih lagi. Ternyata orang Yehuda, dari suku Yehuda. Ketahuan, Akam, kamu ambil barang-barangnya. Nah, begitu ketahuan ambil barang-barang, apa yang terjadi? Dia dihukum mati. Dirajam. Bakar. Bukan dia saja, istri, anak-anaknya semua dihukum mati. Itu kalau misalnya orang yang belum mengerti siapa Allah, maka dia akan kecewa. Masa aku mesti percaya kepada Tuhan Allah yang begini kejam? Kan begitu. Ya. Nah, terus ya, yang balik ke slide yang berikutnya. Ini cuma hanya contoh salah satu bahwa di Perjanjian Lama ada banyak sekali. Ya, jangankan ini yang pernah saya singgung toh, bahwa ada bangsa Israel mengawinkan wanita yang bukan seiman dan bukan bangsa Israel gitu. Akhirnya mereka juga dibunuh di depan banyak orang. Ya, hukuman mati. Lukas 23 ayat 13 sampai 23 coba. Nah, Lukas 23 ini kalau kita suka baca itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus diadili. Ya, coba mari kita lihat. Kita jadi balik ke Tuhan Yesus gitu. Nah, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. 14. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Biasa kan kalau menurut pengadilan itu kan harus diselidiki kesalahannya di mana. Ya, sudah diselidiki, Pilatus merasa dia nggak bersalah, salah apa dia gitu kan. Kenapa mesti kalian tuntut untuk dihukum mati gitu. Lalu apa yang terjadi? 15. Dan Herodes juga tidak. Herodes juga sudah periksa dan tidak ada kesalahan daripada Tuhan Yesus. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ya, terus. Jika aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, maksudnya si Pilatus, oke dah gini aja dah. Aku hajar aja dia dah, ya, biar dia kapok gitu, apa yang dia lakukan gitu. Nanti kalau aku udah suruh tentaraku hajar, dia boleh dong dilepasin, gitu maksudnya ya. Terus, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Jadi pas pada hari raya itu dia bisa lepasin salah satu orang gitu, ya. Kayak contoh di Indonesia itu kalau ada kemerdekaan, hari merdeka 17 Agustus, itu selalu ada keringanan yang dihukum. Ya, yang dihukum itu diringankan. Tapi dilihat juga sih kasusnya yang mana gitu ya. Terus, tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Mereka menuntut Yesus yang harus disalib. Harus dihukum mati. Terus, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Barabas kan wah jahat sekali itu orang. Ya, sudah jelas perbuatan dia, kriminalnya itu udah jelas. Tapi mereka minta dilepaskan. Ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Ya sudah pastilah sebagai pengadilan, sebagai pejabat yang tinggi, dia kan harus bisa melakukan hal yang adil gitu ya. Dia nggak tega untuk hukum Yesus karena nggak salah gitu. Tapi tuntutan dari dari bawah itu keras sekali. 21. Tetapi mereka berteriak membalas, katanya salibkanlah dia. Apa yang terjadi? Akhirnya Yesus disalib. Itu hukuman mati. Apa yang Yesus lakukan? Nggak ada. Tapi tetap hukuman mati
dijalankan. Ya. Nah, terus ini sampai kepada Tuhan Yesus ya. Nah, terus setelah Tuhan Yesus mati, bangkit ya, lalu naik ke sorga, ya, lalu Roh Kudus turun, maka itu hukuman mati tetap berjalan. Terus coba slide yang berikutnya. Ya, ini Kisah Para Rasul 5. Ini Ananias dan Safira. Coba tolong. Ananias dan Safira, ada yang tahu cerita ini? Bahwa Ananias dan Safira itu dipercayakan, dia janji. Kalau misalnya aku sudah jual properti, nanti keuntungannya aku sumbangkan sebagian gitu ya. Tuh, ada seorang lain yang bernama Ananias, dia beserta dengan istri Safira menjual sebidang tanah ya. Ceritanya dia jual tanah dengan setahu istrinya, Artinya istrinya juga tahu gitu. Ya, ada banyak kan suami melakukan sesuatu, istri kagak tahu toh, diam-diam. Ya, ada juga istri melakukan sesuatu, tapi suami tidak tahu gitu. Tapi ini mereka katakan jelas dua-duanya tahu. Ya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi artinya hasil tanah jual, separuh dia janji, dia bilang dia kerain, nggak tahu sebagian enggak. Dia janji sebetulnya keuntungannya dikasih ke rasul-rasul, maksudnya untuk pelayanan ya. Dia janji untuk memberi persembahan. Ternyata dia diskon separuh. Dia pikir-pikir banyak juga nih, ya kan? Lumayan nih bisa beli tanah lagi nih, kan gitu. Akhirnya dia tidak jadi kasih. Apa yang terjadi? Terus, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kembali lagi. Jadi si Ananias ini dosa di hadapan Allah. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Percaya deh. Ya, kalau kita lihat dari sejarah kitab Kejadian terus sampai kepada Wahyu. Sampai Yesus sudah datang mati di kayu salib menebus dosa-dosa. Tapi hukuman mati itu masih berjalan. Bukan saja ini, lalu yang berikutnya coba tolong. Terus slide-nya please. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ini cerita Stefanus. Coba tolong. Bagaimana Stefanus itu dihukum mati, dirajam sama batu rame-rame, semua sambitin dia sampai mati. Bayangkan saudara, sambitin sampai mati. Itu udah lebih baik, lalu saya pikir lebih baik pakai ini udah langsung aja. Daripada disambitin sama batu, au. Coba kita gambarkan di dalam imajinasi kita. Ngeri saudara. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Si Stefanus itu kan memberitakan Injil. Memberitakan tentang Tuhan Yesus itu siapa. Dan mereka tidak suka. Akhirnya diputuskan oleh mereka rajam. Rasul Paulus ada pada saat itu. Dia belum bertobat. Jadi dia setuju kalau si Stefanus itu dirajam sama batu. Itu hukuman mati. Yang tidak berbuat apa-apa. Cuma hanya memberitakan kebenaran. Banyak sekali di Indonesia juga begitu sama. Siapa itu? Pendeta Saifuddin memberitakan Injil, ditangkap 5 tahun penjara. Ya, gitu ya, banyak. Terus slide please. Yang berikutnya, slide page 4 ya, next. Nah, coba lihat. Ini William Tyndale. William Tyndale dihukum mati dengan diikat, disalib dan dibakar hidup-hidup. Ini udah berapa ribu tahun kemudian ya, setelah Kisah Para Rasul. Karena menerjemahkan apa? Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. 6 Oktober
1536. Dulu semua negara-negara itu menerapkan hukuman mati. Hukuman mati itu yaitu hukuman gantung. Ini kejam ini. Apa yang dia perbuat? Coba translate. Dia itu translator. Jadi dia menerjemahkan dari bahasa Hebrew, ya kan, dari bahasa Greek ke bahasa Inggris. Hukum mati. Dia itu William Tyndale itu adalah seorang yang penerjemah. Lalu bukan itu aja, dia humanis. Dia seorang yang berperi kemanusiaan. Seperti kayak di sini mah tukang apa sih menggembar-gemborkan kemanusiaan gitu, ya. Wah, kasihan itu negara itu kelaparan. Ayo kita bantu sumbangan kayak gitu. Zaman dulu ya. Bukan itu saja, bahwa dia itu juga martirnya daripada Protestan. Lalu zaman dulu kan semua itu agama Kristen dikuasai oleh Roman Katolik. Ya, Roman Katolik. Jadi siapa reformer yang paling hebat? Yaitu si Martin Luther. Dia martir yang paling hebat, memprotes Katolik. Banyak sekali yang dimatiin karena protes sama Katolik. Salah satunya adalah William Tyndale. Sekarang kita bisa tahu ada beberapa sekolah Kristen kan, namanya Tyndale Christian School. Di mana-mana itu. Ini gara-gara dia. Ini terjadi hukuman mati. Bukan itu saja. Coba kita lihat lagi, ya. Jadi saya akan membawa kita semuanya untuk bisa melihat gitu gambaran yang lebih jelas, ya. Next slide, please. Next slide. Nah, saya ambil Australia. New South Wales menghapus hukuman mati tahun 1955. Dia menghapus hukuman mati, tetapi hukuman mati yang mana gitu kan? Yang membunuh orang. Ya, kill someone, you will be you get death sentence. Tahun 1955. Lalu semua kriminal di tahun 85. 1985 artinya semua kriminal tidak dihukum mati. Stop. Jadi menjalani hukuman, mungkin hukuman seumur hidup, ya. Mungkin. Jadi pokoknya hukuman mati sudah diputuskan tidak lagi. Ya. Tidak boleh membangkitkan kembali, re-establishing the death sentence. Tahun berapa? 2010. Jadi Australia sejak tahun 2010 sudah tidak akan ada lagi hukuman mati. Australia. Lalu kita lihat lagi coba bangsa yang lain. Coba next slide. Israel. Israel sejak tahun 1954 itu sama. Dia juga menghapus hukuman mati kalau ada pembunuhan. Ya, ada pembunuhan. Nah, di tahun 1988 akhir hukuman mati yaitu si John Demjanjuk, kriminal perang. Dia kriminal perang. Jadi civil war ya, the criminal. Jadi dia bukan Holocaust. Dia mati-matiin orang yang nggak bersalah. Itu dihukum mati. Itu terakhir bangsa Israel. Dia tidak ada lagi hukuman mati. Sejak dulu juga hukuman matinya itu karena Holocaust, karena karena tindakan kekejaman di zaman perang. Ya, nah itu. Terus next one please. Nah next one siapa? Nah pernah dengar namanya si ini Karla Faye Tucker? Pernah nggak? Karla Faye Tucker itu ada seorang wanita. Dia tuh hukuman mati dengan suntikan maut di Texas, USA, 1998. Dia dihukum mati karena dia sama suaminya itu rampok motor, rampok rumah untuk mau curi motor. Jadi yang punyanya ada di situ, jadi dia juga udah kena drug ya. Lalu dia sebetulnya nggak matiin, dia pacul itu orangnya pakai pik, tau nggak? Yang katanya pacul itu yang tajam tuh. Lalu dia pacul pakai itu nggak mati dia. Lalu si suaminya yang datang lihat masih hidup matiin. Dua-duanya begitu, bukan dia yang matiin. Si Karla Faye Tucker ini kasihan,
background keluarganya itu hancur. Umur 12 dia sudah kemana-mana, udah hampir seperti kayak jadi prostitut. 12 years old. Hancur keluarganya. Udah mabuk, 14 years old udah terjun di prostitution. Hancur, minum-minum, ngedrak, apa segala. Nah, waktu lagi dia ditangkap, lalu waktu lagi dia itu udah divonis death sentence. Nah, waktu lagi dia masuk penjara, dia minta Alkitab. Jadi dia selama proses pengadilan itu kira-kira bisa 15 tahun. 15 tahun proses. Dia ditahan di situ. Nah, di situ dia baca Alkitab dan dia bertobat. Dia jadi orang yang luar biasa. Memberitakan Injil di tempat penjara, di mana-mana. Banyak sekali waktu lagi pada akhir daripada mau hukuman mati, banyak sekali lembaga-lembaga yang menentang, memberitahukan kepada hakim, tolong dia sudah bertobat, dia sudah jadi orang baru, jangan dihukum mati. Dia bagus buat community, banyak yang bertobat, banyak yang hidupnya jadi berubah. Tapi apa daya, hukum tetap berjalan. Maka dia baru umur 30 lebih. Dia kalau nggak salah lahir 1959. Mati tahun 1998. Matinya disuntik. Sebelum disuntik dia ada pesan gitu. Sedih. But this is what happened. Seandainya kita kalau misalnya bilang bahwa Allah itu kejam, ternyata di dunia kita, di mata kita itu lebih kejam. Lebih kejam. Ya. Maka dari itu kalau kita hanya melihat hukuman mati, itu kita perlu melihat lagi gitu. Saya pertama juga nggak setuju dengan hukuman mati gitu. Karena tidak memberikan kesempatan kepada yang sudah melakukan kan, yang sudah kriminal. Sedangkan banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus saja kan memberi pengampunan. Ya dong, memberi pengampunan karena dia kasih itu gitu. Tetapi ini kenapa negara orang dia udah bertobat, dia udah bagus, tetap death sentence, pursuit. Harus diteruskan, gitu. Ya, nah, jadi pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Coba lihat tolong, yang slide berikutnya, please. Iya, ketemu nggak ya? Oh, iya ketemu ya. Thank you. Mari kita buka Mazmur 116 ayat yang kelima. Iya. Nah, apa itu bunyinya? Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Coba bareng-bareng kita ngomong ya, kita bareng-bareng sebutkan. 1, 2, 3. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ingat, pengasih dan adil. God is love. Allah itu kasih, tapi dia juga adil. Ya, coba balik slide-nya please. Jadi Tuhan adalah pengasih dan adil. Jelas ya? Pengasih dan adil. Jadi jangan diambil cuman hanya nggak adilnya, tapi nggak dilihat dari kasihnya. Gitu. Ya. Nah, coba Allah itu berdaulat. Jadi sebelum kita memutuskan segala sesuatu, kita mengatakan sesuatu tentang Allah, kekejaman Allah, kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah yang berdaulat. He is the God. He is the creator. Dia itu pencipta, dia penguasa di atas segala-galanya. Dan tidak ada yang lain selain daripada dia. Ya. Apa? Dia juga adalah kasih. He is also love. Dari mana kita bisa tahu dia kasih? Kalau misalnya dia tidak memberikan firman kepada kita, dia tidak memberikan Alkitab kepada kita, habislah kita. We are dead. Kita nggak tahu apa yang dia mau. Kita nggak tahu siapa kita. Ketika dia berikan itu, berarti itu dia mengasihi kita. Ada amin? Itu udah jelas. Adam dikatakan mati kau ya kalau makan. Nggak mati dia. Itu kan kasihnya. Tetapi tetap dia itu adil.
If you don't know God, the character of God, kalau engkau tidak mengerti karakternya Allah, maka kita akan berasumsi yang berbeda. Ini yang bahaya. Yang zaman-zaman yang sekarang, our second generation, that's what happened. Itu yang mereka alami. Mereka tidak mengerti siapa Allah. Oleh karena suasana dunia ini, media dan pengajaran-pengajaran yang simpang siur. Then they don't know who God is. Gitu. Ya. Nah, dia itu kasih his love, tapi he also just. Itu harus diingat. Jadi dari mana kita bisa tahu? Jadi orang-orang yang sebelum dihukum mati itu diberi kesempatan, betul dong? Diberi kesempatan untuk supaya merubah perbuatan mereka. Ya, itu. Tetapi masalahnya kan begitu. Manusia tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Selama ada kesempatan, mari kita berubah gitu. Robah hidup kita. Karena apa? Biar bagaimanapun juga pengadilan pasti dijalankan. Because he is just. He is the king. Dia adalah penguasa yang akan mengadili semua manusia. Nggak mungkin dia tidak mengadili. Karena untuk masuk ke sorga itu nggak sembarangan. If you want to enter heaven, it is not easy. Kenapa? Before you enter, you have to be ready. Betul dong? Mau kemana-mana juga mesti siap. Kita kalau mau pergi holiday, masa bilang besok berangkat kita langsung berangkat? Ada yang begitu? Hello? Ada nggak? Mau pergi holiday besok, minggu depan, nggak mau siap-siap, nggak mau apa. Pokoknya begitu sampai, langsung berangkat ke airport. Ada nggak? Hello? Ya nggak ada lah. Semuanya mempersiapkan diri untuk sampai pada waktunya, siap. Hey, we go holiday. Demikian juga pada akhirnya, at the end, he will judge us, for sure. Dia akan mengadili kita. Maka dari itu saya melihat bahwa selama ada kesempatan diberikan kepada kita, yaitu now, sekarang, nggak ada lagi. You mau macam-macam di dalam Tuhan, silakan. Ya, silakan. Nggak ada yang bisa ini, nggak ada yang bisa ngomong apa-apa. Karena kalau begitu ngomong, you judging. Kan gitu. Ya, jadi dikasih nasihat bilang judging. That's fine, okay. But one day, he will judge you. Dia adalah hakim yang adil. Selama, kan udah dikasih tahu kan sebelum Bapak, bangsa Israel. Kalau kamu pergi perang, basmi semua ya. Habiskan semua harta jarahannya, bakar semua. Mau wanita, mau anak, mau siapa, yang hamil, yang apa, basmi semua. Kalau itu dilakukan, maka bangsa Israel selamat. Tetapi sayang seribu sayang, ada aja orang yang mata keranjang, kan gitu. Ada aja orang yang melanggar gitu. Apa yang terjadi? Sampai satu keluarganya habis. Sudah janji sama Tuhan, enggak memenuhi janji. Ini bahaya. Maka dari itu kalau kita sudah janji sama Tuhan, kita pegang. Kapan kita janji sama Tuhan? Bukan karena kasus. Bukan karena ada satu hal yang terjadi, lalu saya janji Tuhan, kalau misalnya kasus saya, masalah saya selesai, lalu saya akan begini-gini. Bukan saat itu, bukan. Saat ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu janji. You promise to God that He is my Savior. I accept Him. Ya, aku terima Dia untuk menjadi Tuhan dan Raja. Aku akan taat dan setia kepadanya. Itu udah janji. It's not easy, but Allah itu pengasih. Dari mana kita bisa dia pengasih? Dia relakan itu, Yesus itu kasih contoh itu. Bahwa ini adalah kasih daripada aku.
bahwa Yesus lahir karena dia berkorban, mengorbankan Yesus untuk jadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Jadi up until then, sampai saat ini, kesempatan terus dikasih. Kesempatan demi kesempatan, demi kesempatan, demi opportunity, next opportunity, next opportunity, opportunity. It will never end until your life finish. Atau sampai nanti Yesus datang kedua kalinya. Yes. Di Matius itu ada dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Nanti satu hari aku akan pisahkan yang mana kambing, yang mana domba. Oh, gak adil dong. Ya, pisah-pisahin gitu. You're not just. Why you bias? Favoritism. Favoritism sama siapa? Oh, sama orang yang setia ya. Kalau sama orang yang setia aja, baiknya. Sampai begitu ya. Tapi kalau aku kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak, jadi gimana? Sorry. When the times come, everyone shut their mouth. You cannot argue. Because he is just. That's why opportunity demi opportunity, kesempatan demi kesempatan itu diberikan. Melayani Tuhan juga sama. Selama ada kesempatan melayani, why not? Why not? Selama Tuhan mau pakai kita, why not? Jangan kita macam-macam. Ya, surrender, siap. Kan saya sudah kasih tahu berapa kali ya. Siap dulu. Nanti kalau sulit atau apa, baru mikir, aduh kenapa aku siap ya. Ya udah jalan aja terus. Keep going. He will help you. He will intervene. Dia akan ikut campur dalam hidup kita. Gitu. Ya, karena setiap kali tugas yang ditunjuk kepada untuk kita, dia nggak sembarangan. Gitu. Kalau kita diterima kerjaan, apa kira-kira sembarangan kita diterima? Hello? Ada nggak kriterianya? Hah? Ya ada lah. Oh, kamu punya pengalaman apa? Ini apa? Begitu kurang 3-4, oh sorry, you're not qualified. Mau apa? Bisa diterima, puji Tuhan, God grace. God grace. Artinya Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa jadi berkat. Betul dong? According to the criteria, you are not in it. Engkau tidak ada di situ. Tapi toh oke, aku terima kamu juga kerja. Haleluya. Banyak yang terjadi begitu. Ya. Maka kalau kita mau diminta untuk melayani atau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, wow, I'm ready. Ready. Anytime. Karena aku mempersiapkan diri selama ada kesempatan. Ya, nah, poin sekarang. 1. Jadi nasihat sebelum hukuman mati. Betul dong. Sebelum hukuman mati kan dikasih tahu. Jangan begini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Nanti akibatnya begini. Itu kan nasihat. Gitu. Kalau dia tidak kasih nasihat, langsung hukum mati, nggak adil. Betul dong? Tapi kalau sudah kasih nasihat, A, B, C, D, kita ignore semua, you will get the consequences. Akan mengalami akibatnya. Gitu. Ya. Next. Yang kedua, Yesus lahir ke dunia adalah kesempatan untuk kita bertobat karena kasih. Gitu. Ya. Yesus datang, dihukum mati. Enggak bersalah dia. Tetap dia akan terima. Karena purpose-nya supaya dia bisa memberikan pengampunan. Whoever does the sin, he will give the forgiveness. Betul dong? Begitu, ya. Nah, apakah karena begitu jadi kita seenak-enak kita? Enggak. Kita harus alert, ya kan, siap, hati-hati, berjalan sesuai dengan yang Tuhan sudah perintahkan.
Ya. Third, ketiga please. Last. Tetap berbuat dosa, hukuman mati. Seandainya kita terus berbuat dosa, kita tidak bertobat, kita pikir everything okay, nothing happen, kita terus berbuat dosa, tetap itu hukuman sudah pasti. Sudah pasti, karena kalau misalnya Allah tidak memberikan hukuman, dia nggak adil. Kita kan waktu lagi selama hidup, kita kan selalu komplain, nggak adil, kan gitu kan. Sering kita komplain nggak adil. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, begitu Allah menjatuhkan sesuatu, kita bilang nggak adil. Gimana? Ya. Nah, jadi seperti yang terjadi, ya kan, hukuman mati itu. Hukuman mati membuat orang kan jadi mikir gitu. Oh, aku nggak akan berbuat crime, kan gitu. Nggak akan berbuat crime. Tapi kalau misalnya nggak ada hukuman mati, juga ada negatifnya. Oh, aku berbuat crime apapun juga aku nggak dihukum mati. Nanti paling 20 years, udah 20 years aku ditawarin parole, ditawarin untuk bisa keluar. Ya kan gitu. Nanti udah keluar, berbuat lagi. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita bersama-sama, saya himbau kita semuanya, selama Tuhan memberikan kesempatan, while God give us an opportunity, ya, mari kita pergunakan dengan baik. Mau dipergunakan apa gitu? Ya, apa yang Tuhan percayakan, mari kita lakukan dengan baik. Dan saya percaya, kapan waktu kita diangkat, we always ready. Betul dong? Kita selalu siap. Selalu siap. Ya. Nah, itu pesan Tuhan pagi hari ini. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Ini asal jangan dipakai aja nih. Haleluya. Jadi saya selalu berpikir gitu. Sekarang saya jadi berpikir lagi mengenai hukuman mati gitu. Saya katakan ya sudahlah, terserah setiap negara, terserah setiap pemerintahan hukumnya bagaimana gitu. Karena mereka mengeluarkan segala sesuatu itu kan tidak sembarangan. Mereka akan selalu survei dan selalu meeting dan segalanya memutuskan yang terbaik itu apa, gitu. Apalagi Allah, keputusan Allah tidak pernah salah. Ada amin? God's decision will never fail. Keputusan dia pasti 100% adil. Because he is God.